Dulu Khaybar ini sebuah kota yang besar. Dia punya benteng-benteng dan kebun sejauh 60 hingga 80 mil dari Madinah, tepatnya ke arah utara. Tapi kini setelah kejadian Hudaybiyah ya, Khaybar itu menjadi perkampungan yang cukup berbahaya. Kenapa berbahaya? Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa aman dari serangan salah satu 3 sayap pasukan musuh Yahudi, kemudian apa? Quraisy. Setelah kukukannya gencatan senjata itu, Rasulullah hanya memperhatikan apa? Orang-orang Yahudi dan beberapa kabilah Najd agar stabilitas keamanan dan kesejahteraan menjadi lengkap, hingga ketentraman tercipta di seluruh wilayah dan orang muslim bisa menyebarkan risalah Allah. Karena Khaybar itu di sebelah utara Madinah ya, yang menjadi tempatnya pengkhianatan ya, pangkalan militer ya, sumber permusuhan dan pemicu peperangan, maka Khaybar pun menjadi sasaran orang-orang muslim. Perhatian orang-orang muslim ke Khaybar. Namun sekalipun keadaan Khaybar, kita harus tahu bahwa penduduk Khaybar adalah orang-orang yang menghimpun pasukan untuk memerangi kaum muslim. Mendorong Bani Quraiza selain dia ingin memerangi kaum muslim, juga mendorong Bani Quraiza untuk melanggar perjanjian ya. Dia juga orang-orang Khaybar itu berkhianat, menjalin kontak dengan orang munafik yang merupakan duri dalam masyarakat Islam. Duri itu maksudnya itu ya Mbak ya. Selain itu orang-orang Khaybar itu menjalin kontak dengan orang munafik. Dia berhubungan dengan orang Ghatafan dan orang-orang Arab Baduy yang merupakan sayap ketiga dari pasukan musuh. Jadi sayap musuh itu Yahudi, orang-orang munafik dan orang-orang Ghatafan. Nah, di samping itu mereka sendiri mempersiapkan untuk berperang. Ada banyak darah, banyak uang yang mati. Ya karena mereka, kalau orang-orang kafir itu kan taunya bukan capeknya. Yang penting kekuasaannya tidak diambil. Yang penting dia menambahkan kuasaannya, yang penting dia dihormati kayak gitu. Nah, masalah capek pasti capek. Tapi ada sama kayak kamu disuruh belajar. Apa keinginan kamu sebenarnya? Pengen nilainya bagus, naik kelas, dapat ranking. Nah, orang-orang itu juga sama. Ada. Nah, ya makanya belum maksimal. Atau memang Allah nyuruh kamu berusaha lagi, memang nanti kamu berhasilnya. Orang-orang dari Khaybar ini ya, bukan hanya membuat kaum muslimin itu terancam, tetapi juga ingin membunuh Nabi. Karena hal itulah maka orang muslim itu mengirim beberapa kali para tokoh ya, mengirim beberapa kali pasukan, bukan para tokoh, pasukan untuk menghabisi para tokoh pengkhianat, yaitu Salam bin Abul Huqaiq dan Usair bin Razam. Jadi para pengkhianat. Tokoh itu orang-orang penting yang berkhianat terhadap perjanjian, terhadap kesepakatan. Nah, yang berkhianat itu orang muslim, apa yang dilakukan adalah dengan menghabisinya atau membunuhnya. Sekalipun keharusan orang muslim untuk menuntaskan masalah orang Yahudi itu lebih besar, tapi mereka menundanya sebab ada kekuatan yang lebih besar daripada orang Yahudi, yaitu Quraisy yang secara terang-terangan menyerang kaum muslimin. Jadi karena orang kafir Quraisy itu yang lebih getol atau yang lebih
iya maksudnya itu yang terus-terusan menyakiti orang muslim, maka yang itu dulu yang dilakukan. Prioritasnya yang diutamakan ya. Ya, VIP. Setelah serangan itu padam, ya, maka perhatian dipusatkan pada orang-orang Khaybar. Ya, penjahat yaitu yang tadi, pengkhianat tadi. Sepulang dari Hudaybiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah pada bulan Zulhijjah dan sebagian Muharram. Jadi pulang pada bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, jadi ya mungkin pertengahan sampai pertengahan bulan Muharram ya. Lalu setelahnya itu, setelah di Madinah, barulah berangkat ke Khaybar. Ini para mufasir menyebutkan bahwa Khaybar itu merupakan janji yang pernah disampaikan Allah dalam surat Al-Fat ayat 20. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajalalakum. Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil, maka disegerakannya harta rampasan itu untuk kalian. Nah, maksud janji itu Allah menjanjikan apa? Maksudnya itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah menjanjikan orang muslim masuk Mekah dengan aman untuk beribadah dan harta rampasan. Lalu disebutkan juga menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak, yaitu adalah harta rampasan pada saat perang Khaybar kayak gitu ya. Jadi dua yang di dalam surat Al-Fat ini ada dua, dalam yaitu yang pertama tentang perjanjian Hudaybiyah, kemudian tentang harta rampasan yang akan diperoleh ketika muslim menang dalam perang Khaybar. Karena orang munafik dan mereka yang hatinya lemah tidak mau bergabung dalam peristiwa Hudaybiyah, maka Allah menurunkan perintah kepada Nabi tentang mereka. Apa yang diturunkan Allah pada Nabi? Yaitu surat Al-Fat ayat 15. Sayaqulul mukhalafuna idzan talaqatum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'kum yuriduna ayyubaddilul kalamallah kullan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qablu fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Orang yang tertinggal itu akan berkata, apabila kalian berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kalian. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kalian sekali-kali tidak boleh mengikuti kalian. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kalian dengki kepada kami. Maka mereka tidak mengerti, melainkan sedikit saja. Nah, ketika Rasulullah hendak keluar dari Khaybar, ya maksud di sini nih orang yang tertinggal itu akan berkata, orang yang munafik dan hatinya lemah itu ya, yang tidak mau bergabung dalam perang Hudaybiyah tadi, mengatakan ya, bila kalian berangkat untuk mengambil harta rampasan itu ya, ketika orang-orang yang ikut dalam perang Khaybar ingin mengambil harta rampasan, maka orang-orang yang munafik tadi yang hatinya lemah, dia berkata seperti ini, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kalian, katanya. Kalau ada harta rampasan dia mau ya, ada harta rampasan mau, tapi nggak mau. Nah ya, tidak mau bergabung dalam peristiwa Hudaybiyah itu. Ketika Rasulullah hendak keluar ke Khaybar, beliau mengumumkan bahwa yang boleh bergabung hanya orang-orang yang suka berjihad. Jadi orang munafik itu nggak boleh, nggak mau ikut. Iya, dia tuh kan nggak ngerti pajak baru mualaf. Kalau laki-laki dia Islam wajib kalau dia sudah Tapi balik. kan belum ngerti. Kalau dia belum ngerti, yang dibutuhkan adalah baiat. Baiat itu adalah ketaatan kepada Nabi. Bentuk dia
sebagai muslim pada saat itu adalah taat, ngikuti apa yang dikatakan oleh Rasul kayak gitu. Nah, dan banyak kisah orang-orang yang nggak ikut perang, ya kan? Kaab tuh, yang itu yang didiamkan oleh Nabi kan? Ingat kan? Itu adalah salah satu bentuk hukuman. Sampai Allah memutuskan sesuatu apakah boleh ditaruhlah itu bagian dari Rasulullah mengisolasi itu mendiamkan orang-orang itu, orang-orang yang berbuat salah. Sama kayak Umi, kamu kalau salah kadang Umi diemin aja, udah dibilangin berkali-kali nggak mau, ya udah diemin. Nah ya, lanjutnya, lalu Rasulullah mengumumkan bahwa yang boleh ikut hanya orang yang suka berjihad, sehingga yang bergabung pada saat itu di Khaybar adalah orang pemberani sebanyak 1.400 orang. Banyak di Madinah. Rasulullah serahkan kepada Siba bin Urfuto al-Ghifari. Tapi menurut Ibnu Ishaq, yang di Madinah itu diwakilkan oleh Numailah bin Abdullah al-Laisi. Nah itu ya. Tapi yang banyakan orang, yang para peneliti mengatakan bahwa Siba itulah yang menjadi wakil di Madinah. Pada saat itu Abu Hurairah datang ke Madinah untuk masuk Islam. Jadi sebelum pada saat perang Khaybar itu ya, berarti Abu Hurairah ya masuk Islam, dia bertemu Siba bin Urfuto yang sedang sholat subuh. Seusai sholat, Siba memberinya bekal perjalanan. Lalu Abu Hurairah menemui Rasulullah. Beliau memberitahukan keislaman Abu Hurairah kepada para sahabat dan bergabung bersama mereka. Jadi dia langsung ikut. Iya, langsung ikut berperang. Nah, jadi sudah, walaupun dia mu'alam, walaupun dia nggak tahu, karena keimanan dia mau ikut kayak gitu, Mbak. Bukan karena namanya kalau sama, Mbak, kalau kita disuruh Umi atau disuruh guru, Ilmah kerjakan ini, walaupun kamu nggak ngerti, walaupun kamu nggak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan jawaban ini, kamu berusaha mencari tahu. Nah, itu juga. Jadi bukan kita itu, bukan kata hadis ya, tidaklah dikatakan beriman sebelum diuji. Jadi seseorang itu nggak akan dikatakan beriman sebelum diuji. Nah, ujian orang kayak Abu Hurairah adalah ujian langsung, iya, diajak perang kayak gitu ya.